Unsur-unsur kimia itu apa aja sih? Bla 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 bla, itu semua knowledge. Penting, penting. Tapi seberapa penting kita lihat surveinya dibanding dengan si attitude. Sehebat apa attitude? Ternyata hasil surveinya teman-teman sekalian adalah besar sekali. 15% untuk skill knowledge. 15% doang. Noah. 85%-nya adalah attitude. Artinya, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, cerdas, raportnya hebat semua 10 atau 100, Kayak kemarin kita kemarin ya. hanya berperan 15% saja dalam keberhasilan kita dalam hidup. Itu yang paling pintar. Gimana yang nggak belajar, gimana yang nggak pintar? 15%-nya makin hancur. Kemana 85%-nya adalah sikap kita terhadap guru kita. Sopan santunnya kita terhadap orang lain. Menghargai sesama pendapat teman. Tersenyum kita ketika disapa orang. Bergembira ketika diberikan masukan. Itu adalah attitude, teman-teman. Attitude, teman-teman. Ini yang dicari sebenarnya oleh dunia industri. Bukan lagi orang-orang yang, bahkan kami tidak lagi meminta nilai rapor. Trust me, HRD tidak lagi melihat nilai raport dan juga nilai IPK bagi mahasiswa. Penting, tapi tidak lagi dilihat matematikanya berapa sih? 70 doang, malas kita. Enggak, kita nggak lihat itu. Bahasa Inggrisnya berapa sih? 90, wah terima nih. Karena bahasa Inggris 90, kita tidak melihat itu sekarang. Yang kita lihat adalah ketika Anda masuk ke ruangan HRD, Anda sikapnya sempurna, baik penampilannya, tersenyum dengan ramah. Ini first impression. 7 detik pertama, teman-teman. Ada rumus namanya 7 second impression. 7 detik pertama ketika kita bertemu dengan orang, itulah yang menentukan nasib kita selanjutnya. 7 detik doang nih. 3 tahun kita capek-capek sekolah, bahkan 12 tahun dari SD, SMP, SMA, ternyata cuma ditentukan oleh 7 detik pertama ketika kita masuk dunia kerja. Oleh siapa? Bisa jadi mulai dari Pak Satpam, garda terdepan kita. Anda akan disortir terlebih dahulu. Bayangkan kalau Pak Satpam aja melihat Anda, ini sih Pak, saya ini ada janji sama Pak Akbar, interview di ruang HRD. Di mana Pak Akbar ya? Kira-kira bakal diterima oleh Pak Satpam nggak? Enggak. Security kami juga terdidik, teman-teman. Kami sudah memberikan banyak pelatihan kepada mereka. Kami cerdaskan mereka semua. Kalau ada orang yang demikian sikapnya, batalkan Pak. Nggak boleh, jangan boleh masuk ke ruang HRD. Sortir dari awal sekalian. Kami berlapis-lapis Pak Bu, teman-teman semua. Di satpam udah disortir, masuk lagi ke resepsionis ditanya lagi, naik ke lantai 2, lantai 3 baru ketemu kami. Kalau di satpamnya aja udah gagal, nggak akan masuk ke resepsionis. Di satpam lolos, resepsionis bisa sortir lagi. Teman-teman semua, poinnya apa? Sikap kita ketemu dengan orang lain itu lebih menentukan daripada nilai raport kita. 85% loh nilainya. Tinggi sekali. Sikap berbicara kita. Bagaimana kita bisa menerima saran, kritikan, masukan, pendapat orang lain dari guru kita, pimpinan kita di pabrik, pimpinan kita di perusahaan. So, jangan lagi berpikir bahwa saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. ada bahasa Inggris. Sudah ya? Kaget saya. Oke. Sekali lagi, bahwa yang menentukan bukan lagi nilai raport, teman-teman. Penting, tapi sepenting apapun 15% doang. Itu yang udah paling pintar 15%, apalagi nggak pintar. Jadi jangan salah kaprah ya. Kata Pak Akbar mah cuma 15%, ya udah gua nggak usah belajar sekalian. Dia semakin salah, makin ngawur, guys. Ya nggak sih guys? Makin ngawur, makin malas belajar, makin kacau teman-teman. Rekan-rekan sekalian, ingat kita lagi berperang lawan robot AI.
Banyak pekerjaannya udah luntur gara-gara disikat sama AI. Bagusnya apa? HRD atau tim finance itu nggak perlu bayar ke gaji karyawan lagi karena udah diganti sama AI. Dan ada bocoran rekan-rekan sekalian. Dengan segala hormat, dengan sangat menyesal saya berikan bocoran dari sekarang. Indomaret, Alfamart sekarang sudah uji coba kasir tanpa orang. Ngeri. Anda mungkin sekarang bengong, teman-teman sekarang mungkin sekarang, ya udah sih bukan urusan gue, kasir tanpa orang, bagus dong. Gue jadi kalau belanja gak ketemu orang, ya bagus. Secara customer saya senang. Tapi secara pekerjaan, rekan-rekan sekalian, kalau nggak punya pekerjaan, biasanya orang nyari jadi kasir Indomaret. Kasir Indomaret sekarang udah nggak ada. Mau kerjain apa? Anda mungkin berpendapat, udahlah jadi orang biasa-biasa aja, nanti melamar di Indomaret, melamar jadi Gojek. Silakan, tidak dilarang. Halal, mantap halalnya, bagus sekali. Tapi hidup Anda bagaimana? Anda pengen nggak sih punya cita-cita punya mobil? Kerjanya di luar negeri. Anda pengen nggak sih cita-cita menikah di ruang yang megah dengan kekasih impian Mau Anda? begitu. Mau. Yuk pikirin dari sekarang, konsepin dari sekarang. Kita itu bisa manggil masa depan loh, mulai dari sekarang. Oh iya. Bisa loh manggil masa depan. Namanya afirmasi positif. TKI juga tenaga kerja Indonesia. Saya punya afirmasi positif. Di ruang tidur saya, Guru TK di saya edit Finlandia. sebuah foto. Saya sudah, alhamdulillah saya sudah nikah atau 3 teman-teman. digit ya? Iya benar. Cuman Satu orang ngajarin istri anak dan 2 kecil, orang ini anak. rumput, Jadi kami ini hidup berempat tanah, sekarang ini di apa. Bonang, tepatnya di klaster PRI Plus. Siapa dia? Ya, kami hidup berempat. Alhamdulillah semuanya sudah tercukupi. Tapi dalam secara kebatinan dan keimanan saya masih belum puas. Saya pengen pergi ke tanah suci. Iya, jadi tempat Entah tinggalnya dalam udah keadaan ada umroh gratis. maupun haji. Terus Hanya Allah yang bisa istrinya memberangkatkan udah saya. ada, suami udah ada. Teman-teman Terus sekalian, itu di kamar saya sudah kerjaan edit udah sebuah gampang foto. lah. Kami berempat, saya, istri dan 2 anak saya. Belakangnya adalah latar belakang itu saya ganti, saya edit menjadi gambar Ka'bah di Mekah sana. Itu adalah bagian dari afirmasi positif saya. Sebelum tidur saya melihat itu, bangun tidur saya melihat itu. Apa yang terjadi? Motivasi saya gencar ke sana. Ayo berangkat. Belum punya duit, gak apa-apa. Kita gak harus punya duit guys. Untuk dapat cita-cita berhasil itu kita harus punya duit. Yang punya duit siapa? Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda pengen apa? Pengen punya rumah, Anda pengen ngasih motor ke orang tua Anda, kasihan naik sepeda terus misalkan, atau motornya udah butut, pengen banget beliin motor buat abah, buat bapak. Bisa, duitnya gak harus dari kantong kita. Tinggal minta sama Allah, afirmasi positif datang ke motor. Begitu juga cita-cita kita. Anda pengen jadi apa? HRD. Anda pengen jadi apa? Manajer yang sukses. Anda pengen jadi apa? Bahkan menteri sekalipun, Anda bisa dan punya hak untuk sana. Tidak ada yang boleh membatasi hak Anda dalam hal cita-cita. Tidak ada yang mampu membatasi cita-cita kalian semua. Kelak saya ingin mendengar bahwa menteri di kabinet presiden-presiden yang akan datang muncul dari alumni SMK Yupentek 5 Curug. Tepuk tangan yang paling meriah. Kelak saya ingin hormat pada Anda. Saya ingin cium tangan pada Anda. Meskipun Anda lebih muda dari saya ingin cium tangan pada Anda karena punya jabatan yang mentereng, hebat, berpengaruh dan bermanfaat bagi masyarakat nusa dan bangsa. Itu yang kita harapkan. So, kalau berpikir, kalau kita punya cita-cita, jangan pernah mandek dibatasin. Udahlah, kerja jadi Gojek aja, ntar. Dengan segala hormat, kalau pengen jadi Gojek, mendingan mundur dari sekarang, gak usah sekolah. Karena syarat masuk jadi Gojek gak perlu sekolah. Tajam sekali ya. Kalau sekolah, Anda harus hebat. Anda udah belajar di sini, Anda berarti harus hebat. Sudah menyediakan waktunya 3 tahun di sini, Anda berarti harus hebat. Keluar dari sini jadi orang hebat. Bukan jadi pengangguran, bukan jadi orang biasa-biasa aja. Bukan jadi orang yang mabok-mabokan. No. Yupentek 5 punya nama yang harum, nama yang bagus. Jaga itu teman-teman.
Kuatkan prestasi kita, pengen jadi apa, sebutkan mulai dari sekarang. Bisik-bisik dalam sujudmu, nyampe doanya, dengar Allah. Maka hati-hati dengan ucapan kita. Itu adalah afirmasi. Afirmasi itu ada dua, negatif dan positif. Ada yang negatif. Belum lama saya diblokir sama tetangga saya, WhatsApp maupun IG. Serius. Kenapa? Dia pernah update status, Pak. Update statusnya adalah biarin gua miskin, yang penting gua bahagia. Apa balasan saya? Amin bro. Diblokir. Apa yang salah? Apa yang salah, Bu? Tadi ucapannya apa? Biar miskin, yang penting bahagia. Berarti syarat dia bahagia adalah dengan cara terus saya aminkan, diblokir. Salah saya apa? Guys, hati-hati dengan ucapan. Apapun ucapan ini, pikiran ini, apalagi diucapkan, apalagi jadi status, waduh, ampun deh, berat. Pertanggungjawabannya berat. Biar miskin, yang penting bahagia. Yang baca 100 orang senyum-senyum, doain malah amin, amin ya Allah. Yang terjadi apa? Miskin seterusnya, teman-teman. Maka hati-hati dengan ucapan.